Salam damai, salam sejahtera, shalom saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi di dalam renungan harian kita pada hari ini. Pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari, yang sama-sama akan kita renungkan bersama agar dapat menguatkan kerohanian iman kita kepada Yesus Kristus. Pada waktu ini, marilah kita mengambil waktu untuk memahami dan mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami biar kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan lebih baik hari ini. Apapun yang kami pelajari dari kitab Roma, biarlah semuanya itu dapat menguatkan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan, Keluasan Kemurahan, Januari 22. Roma 1 ayat 16, pertama-tama kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Yunani. Keselamatan, kata Paulus, adalah bagi setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Dengan kata lain, ia mempunyai skop yang universal. Namun begitu, dari perspektif Yahudi, dunia hanya mempunyai dua golongan, mereka yang berbangsa Yahudi dan mereka yang bukan Yahudi. Seperti yang dinyatakan oleh Leon Morris, kombinasi itu adalah keseluruhan manusia. Injil adalah bagi semua dan tidak mengenal sekata bangsa. W.H. Gift Thomas menyetujui perkara itu apabila dia mencatatkan bahwa keselamatan adalah bagi semua orang dari setiap dosa, dari setiap masa, dari setiap tempat, dalam sebarang keadaan. Keperluan menyeluruh membuatkan Tuhan memberikan ketentuan menyeluruh. Agak luar biasa, Paulus merujuk pemahamannya terhadap keselamatan sebagai Injil atau kabar baik. Tiada yang lebih baik. Tetapi keselamatan mempunyai satu syarat. Ia adalah bagi semua orang yang percaya. Tuhan tidak memaksanya kepada sesiapa. Manusia mesti menerimanya apabila mereka melihat keperluan mereka bagi kekuatan Injil dan potensinya bagi kehidupan mereka. Tetapi semua orang yang menerima keselamatan Tuhan oleh iman berada dalam tahap yang sama. Mereka menjadi adik-beradik dalam Kristus. Bangsa Yahudi tidak boleh mempunyai satu Injil dan satu lagi bangsa-bangsa lain. Komunitas Kristus menghapuskan semua sekatan perkauman, ekonomi, dan sosial. Sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus kepada orang-orang Galatia, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Ide keselamatan atau kemurahan bagi semua orang menjadi tema utama di seluruh Rom. Sebenarnya, pemikiran sebegitu memuncakkan rawatannya terhadap penggabungan bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain di dalam berkat Injil yang dilihat pada Rom 9 hingga 11. Dia menjelaskan bahwa Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada semua orang. Rom 11 ayat 32. Tetapi Paulus juga menjelaskan bahwa bangsa Yahudi mempunyai satu kelebihan. Yesus juga mengajarkan perkara yang sama apabila dia menyatakan bahwa keselamatan datang melalui Injil. Yohanes 4 ayat 22. Lagipun Tuhan bukan saja menggunakan bangsa Yahudi untuk memelihara perjanjian pada masa perjanjian lama, tetapi dia juga mengutuskan juru selamat dunia melalui seseorang ibu Yahudi. Tema terutama bangsa Yahudi dapat dilihat di seluruh perjanjian baru. Oleh itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita membaca bahwa selepas murid-murid menerima kuasa roh, mereka akan menjadi saksi Tuhan bermula kepada bangsa Yahudi yang diperluaskan hingga ke ujung-ujung dunia. Kita boleh bersyukur hari ini karena keluasan kemurahan Tuhan turut melibatkan kita. Satu renungan yang begitu baik, keluasan kemurahan, di mana Tuhan tidak melihat warna kulit, tidak melihat kekayaan seorang. Untuk menyebarkan kabar baik, Tuhan melihat semua itu sama rata. Bahwa orang-orang di dunia
harus mendengar kabar baik itu secara sama rata. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Engkau sudah memberkati dengan firman yang begitu baik. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.